Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi lihat ada motor modifan yang juga dilengkapi dengan steering damper. Steering damper itu fungsinya adalah untuk meredam goncangan setang, terutama untuk motor laki ya. Nah, fungsi steering damper sendiri memang ya penulis nggak tahu apakah betul-betul efektif atau enggak ya untuk meredam wobble istilah ya, setang getar goyang gitu ya. Dan itu memang bisa berbahaya yang namanya setang getar itu. Jadi setang getar itu ketika ban itu jadi ada frekuensinya gitu ya. Jadi goyang kiri kanan gitu. Goyang kiri kanan dengan cepat. Biasanya itu terjadi di kecepatan tertentu, kondisi jalan tertentu. Karena ya namanya frekuensi itu berhubungan dengan antara kontak jalan dengan kekuatan per suspensinya. Penulis nggak tahu seberapa efektif steering damper itu karena steering damper posisinya di setang, sementara yang goyang itu ada di ban bawah. Ya goyang ini karena memang yang namanya suspensi ya ono mulet-mulete ya, bisa mulet. Oleh karena itu kalau di MotoGP kan diameter besi untuk bannya, diameter suspensinya itu kan besar ya. Kenapa besar? Salah satunya karena biar lebih stabil. Jadi makin besar makin stabil, makin mengurangi goyangan ban depan ya. Ya menurut penulis sih ya yang namanya steering damper itu walau memang membantu ya, yang paling utama kan bukan itu. Yang paling utama adalah untuk ya dari sumbernya ya. Mana sumbernya itu? Ya dari ban, dari suspensi depannya. Jadi yang mempengaruhi itu kan tekanan ban dan suspensi. Mengapa kok suspensi itu bisa goyang-goyang, ngayun-ngayun? Ya karena suspensinya itu untuk istilahnya apa ya, low speed dampingnya, low speed reboundnya itu terlalu lemah. Low speed rebound itu adalah goyangan kecil ya. Jadi walau goyangan kelihatan kencang, tapi itu rasanya termasuk low ya, bukan high speed. Karena kalau high speed itu adalah ketika kena perubahan permukaan jalan. Jadi ada polisi tidur, ada lubang, ada gelombang jalan, itu high speed. Kalau low speed yang berhubungan dengan gerakan setang. Jadi gerakan setang secepat apapun itu rasanya termasuk low speed ya, nggak ada yang bisa high speed. Nah kalau sampai terjadi ban itu wobble, ban depan itu goyang sehingga setang jadi ikut goyang, ya menurut penulis yang perlu diatasi pertama itu adalah suspensi depannya. Itu hambatan suspensinya kurang. Karena yang namanya hambatan suspensi itu sebenarnya harus disesuaikan dengan kecepatan. Kalau kecepatannya rendah, ya bolehlah pakai empu. Kalau kecepatannya tinggi ya harus kencang. Penulis sendiri nggak pernah ya ngerasakan wobble yang terjadi di kecepatan tinggi. Yang pernah mengalami ya wobble kecepatan rendah, tapi itu karena ban ya, karena permukaan bannya merek apa gitu ya. Lupa. Jadi aus bannya itu nggak rata, antara kiri dan kanan itu nggak rata. Karena nggak rata ya jadi goyang setangnya, goyang kiri kanan. Itu terutama ketika kecepatan biro sih, kecepatan
sekitar 50-an gitu ya. Di atas itu enggak, di bawah itu enggak. Jadi ya seperti penulis jelaskan tadi, goyang itu fungsi antara tekanan ban, permukaan aspalnya, terus kekuatan per suspensinya. Makanya bisa terus bentuk goyangan itu karena ya ada ayunan. Gampangannya kayak gitar lah ya. Senar gitar, kalau tekanannya tegangannya, kalau tarikannya kuat, kalau disetel kuat, frekuensinya tinggi. Kalau disetel lemah, frekuensinya rendah. Per ban depan juga gitu. Kalau pernya kuat, maka terjadinya wobble itu di kecepatan tinggi. Kalau pernya lemah, wobble terjadi di kecepatan rendah. Nah, untuk menghilangkan wobble ini ya, yang paling efektif ya harusnya ya dari suspensinya, dari setelan ribbon sama compression dampingnya. Jadi kalau wobble-nya terjadi di kecepatan tinggi, ya bagaimana caranya compression damping dan ribbon damping itu dibuat tinggi juga. Kalau misalnya nggak bisa nyetel low speed dampingnya, kasarannya ya, kalau wobble-nya terjadi di kecepatan tinggi, oli suspensi pakai yang lebih kental lah, lebih kental, isinya dibuat lebih banyak kayak gitu ya. Tapi terutama lebih kentalnya ya, karena yang kita pentingkan adalah initial dampingnya, hambatan yang awalnya. Kalau dibuat banyak, itu kan yang dipengaruhi bukan initial damping ya, tapi yang berikutnya setelah inisialnya itu. Jadi kalau mau mengurangi wobble, kalau motornya sampai mengalami wobble, ya dibongkar suspensinya, dibenahi. Kalau misalnya sebelumnya pakai yang 5W, ya pakai 10W. Kalau sudah pakai 10W, ya pakai 20W. Ya memang jadi resiko kalau kecepatan rendah jadi lebih keras, jadi nggak nyaman. Tapi ya penting mana antara menghilangkan wobble dan kenyamanannya. Kalau butuh kenyamanannya ya ojek jalan banter-banter gitu ya. Kalau penting kencangnya ya korbankan kenyamanan RPM rendahnya, kecepatan rendahnya. Jadi soal wobble itu ya, kalau memang wobble wis parah yo, karena ya mekanisme ya wis ganti lah suspensi depan nih, sekalian ganti upside down gitu ya, cek luwih kokoh. Karena biasanya upside down diameternya besar-besar, jarang kita temui metode kayak Kawasaki gitu ya, yang suspensinya masih teleskopik tapi diameternya tok sing gede no. Versi Ninja Wiro itu yang diameternya dari 31 jadi 33 ya. Versi Wiro saya sembuh lali lah. Emang Kawasaki itu top ya, pengembangannya selalu ada. Jadi ya kalau memang ya motornya wobble, kuncinya bukan steering dampernya dulu tapi suspensinya dulu. Kalau memang mau untuk jaga-jaga ya silahkan ya. Yang penting pastikan itu fungsi ya, fungsi dan aman. Karena kadang steering damper itu kan menghambat ya, gerakan setang kadang jadi sulit, jadi susah. Ya silahkan pilih sendiri ya, penulis sendiri. Yo, karena motornya sih gak tahu sing mengalami steering stang goyang yo gak gawe ya. Tapi seandainya goyang pun paling penulis akan lebih memilih untuk cek suspensinya dulu. Karena kalau untuk masang, penulis terus terang takut malah gerakan setang jadi kehambat.
Kalau misalnya milih yang gerakannya setang nggak kehambat, yo nanti gak iso menghambat kalau terjadi goyang beneran. Jadi mungkin dipasang tapi cuma aksesori toh ya, sama sekali nggak ada penghambatnya. Podo ae lah ya, cuma gaya-gayaan loh ya. Masih nggak usah ya nggak apa-apa. Dan tadi itu ya, penulis lihatnya itu di motor-motor laki yang mengalami seperti itu. Jadi kalau ada motor matic yang pakai itu, motor bebek pakai itu, rasanya ya kelebihan lah wis. Mbok ono gunane tangga itu. Kenapa kok motor laki? Karena kan motor laki itu tabungnya mulai dari atas sampai ke bawah ya. Dari atas sampai ke bawah, terus di tengah-tengah ada sambungan suspensi. Di dalamnya suspensi itu ono sil-sil macam-macam yang ya membuat suspensi itu jadi nggak mudah bergerak mulet gitu ya. Tapi tetap kan panjang dari atas sampai bawah. Sementara kalau di motor bebek, di motor matic kan cuma sampai tengah itu aja. Di motor bebek atau matic kan dari setang itu besi satu buah ya. Terus di bawah ada model kayak T gitu ya. Sehingga membuat yang dari satu buah itu menjadi dua buah kiri kanan. Jadi kalau sampai ada motor matic atau motor bebek wobble di kecepatan tinggi, oh, itu kan menen itu berarti sudah parah ya, anu nih aus bagian seal dari suspensinya atau malah lain-lain besinya atau apalah. Entah ya mengapa kok di motor lagi nggak dibuat gitu juga ya, dibuat kayak motor bebek, kayak motor matic. Jadi dari atas ke bawah pakai logam satu, terus baru dicabang jadi dua gitu. Nulis nggak tahu apa keuntungan nih kalau pakai atas, dari atas sampai ke bawah triangle gitu ya. Karena ya model gitu kan wes jadi kelemahan umum dari suspensi anu ya motor lagi ya, sampai muncul apa ya, dua jenis model suspensi yang lain. Ada yang pakai link, ada yang pakai Oppo gitu, pokoknya ada dua jenis lagi selain yang metode ini. Tentu ada variasi lain tapi yang umum kayaknya ada dua. Mbuh ini saya tahu bahas tapi selali. Ada yang mengatasi kelemahan jungkelnya. Jadi kalau apa, suspensi panjang itu kan kelemahannya kalau direm jadi mengangguk ke depan gitu, kalau digas jadi ndongak gitu. Nah ada mekanisme yang tujuannya adalah untuk mengurangi itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.